Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Eri Irianto. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai ekonomi politik. Nah, yang pertama, sejarah pemikiran ekonomi politik. Pemikiran ekonomi politik dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pemikiran ekonomi politik praklasik. Pada masa praklasik, ilmu ekonomi politik diartikan sebagai seni mengolah rumah tangga negara, sehingga ilmu ekonomi politik banyak diartikan sebagai ilmu tentang etika atau falsafah yang digunakan untuk mengelola negara menuju masyarakat yang sejahtera secara sosial dan makmur secara ekonomi. Yang kedua, pemikiran ekonomi politik merkantilisme. Hingga abad ke-14, pemikiran Plato menjadi dasar kenegaraan. Pada abad ini, didefinisikan ekonomi politik berkembang seiring dengan terjadinya revolusi Prancis seri 1. Nah, yang ketiga yaitu pemikiran ekonomi politik fisiokrasi. Aliran ini dikembangkan oleh Francois Queensnay pada tahun 1694 sampai 1774. Yang kedua, sistem ekonomi negara dan global. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertian tentang sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi merupakan aturan dan tata cara yang mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya sistem ekonomi kapitalisme. Nah, dalam sistem ekonomi kapitalisme, masyarakat ini diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi sosialisme. Nah, sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi yang diatur oleh negara. Dalam sistem ini, perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab suatu negara atau pemerintah pusat. Nah, yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem yang mencampurkan karakteristik pasar, kebijakan, dan ekonomi tradisional pada tempat tersebut. 3. Ekonomi politik internasional. Nah, pengertian dari ekonomi politik internasional yaitu interaksi timbal balik dan dinamis antara upaya pengerjaan kekuasaan dan kekayaan dalam hubungan internasional. Yang keempat, ekonomi politik di Indonesia, sektor industri dan perdagangan. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan industri ini? Nah, industrialisasi ialah suatu proses interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan struktur ekonomi. Selanjutnya, ekonomi politik pada sektor perdagangan. Nah, di sektor perdagangan ini dibagi menjadi 3 sektor lagi loh. Yang pertama, sektor primer. Nah, di dalam sektor primer ini ada beberapa bagian. Yang pertama dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian. Nah, yang selanjutnya yaitu sektor sekunder. Nah, sektor sekunder ini di dalamnya termasuk dari sektor pengelolaan listrik, gas, dan air, serta bangunan. Nah, yang terakhir, sektor tersier terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, dan lain-lain. Kelima, ekonomi politik di Indonesia dari sektor pertanian dan kelautan. Nah, potensi pertanian di Indonesia. Indonesia merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, sehingga menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Faktanya adalah bahwa sebagian besar mata pencarian penduduk Indonesia berasal dari sektor pertanian dan perkebunan, menjadikan sebagai salah satu
pilar besar perekonomian Indonesia. Selanjutnya yaitu dari sektor kelautan. Nah, potensi laut di Indonesia. Negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Luasnya mencapai 5,8 juta kilometer yang merupakan 3/4 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Di dalam wilayah laut tersebut terdapat sekitar 17.500 lebih dan dikelilingi garis pantai sepanjang 81.000 km yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Yang keenam, pendekatan berbasis kekuasaan dan pendekatan pilihan publik dalam ekonomi politik. Nah, pendekatan berbasis kekuasaan dalam ekonomi politik, interaksi antara kekuasaan dengan fenomena ekonomi dapat menjadi fokus dalam ekonomi politik. Pasar adalah struktur pembeli dan penjual yang sifatnya impersonal dan terbesar di mana para pembeli dan penjual ini bekerja secara independen di dalam mengejar tujuan-tujuan pribadi mereka sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan berbasis negara dalam ekonomi politik. Negara dalam pendekatan ini dipandang sebagai instrumen atau sebagai institusi yang dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan pribadi mereka masing-masing. 7. Peran negara dalam ekonomi politik yaitu ada 3. Yang pertama, kapitalisme klasik. Yang kedua, kapitalisme modern. Dan yang ketiga, neoliberasi. Yang kedelapan, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam perspektif politik. Nah, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ialah kebijakan yang mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada kondisi ekonomi secara makro. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal ini yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua meningkatkan kualitas SDM dan menekankan angka pengangguran, yang ketiga memastikan stabilitas harga, yang keempat meningkatkan laju inflasi. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Nah, menurut M. Natsir, kebijakan moneter adalah semua tindakan atau upaya Bank Indonesia untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter. Kesembilan, politik ekonomi Islam. Nah, politik ekonomi Islam ini ialah jaminan terpercaya menurut semua kebutuhan primer. Hal tersebut itu menurut An-Nabhani. Nah, tiap orang dengan pemenuhan secara menyeluruh berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai orang yang hidup dengan sebuah masyarakat yang memiliki tertentu. Islam memandang tiap orang secara pribadi bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. 10. Pemikiran menurut Ibnu Khaldun. Nah, Ashabiyah menurut Ibnu Khaldun ini kita uraikan dulu. Ashabiyah ini sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu negara, dinasti ataupun kerajaan tanpa dibarengi dengan ashabiyah. Nah, maka keberlangsungan dan eksistensi suatu negara tersebut akan sulit terwujud, serta sebaliknya jika negara tersebut berada dalam ancaman disintegrasi dan kehancuran. Thank you, terima kasih. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.